Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Jadi kemarin anak-anak ketika PTM banyak yang tidak membawa buku modul ini. Kemudian kita sudah mempelajari perilaku terpuji, Asmaul Husna Al-Khaliq, surat An-Nas. Kemudian kita sudah mempelajari Allah Maha Pencipta, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku terpuji yang lain lagi, kerjasama, tolong menolong, itu juga sudah dipelajari. Sekarang adalah perilaku hidup bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagai wujud dari sebagian iman. Iman sempurna apabila kita menjaga kebersihan. Nah, di dalam kita keseharian, setelah kita melaksanakan aktivitas, sebelum kita memasukkan segala sesuatu yang baik ke dalam tubuh kita, pertama kita harus bersih, kemudian kita harus berdoa. Kalian sudah hafal doanya sebelum dan setelah makan. Silakan diperhatikan dan dikerjakan pada kegiatan-kegiatannya. Nomor 1, kegiatan 4 saja. Selalu menjaga gigi. Itu benar atau salah? Kalau dengan rajin memakan permen karet tentunya ya disilang. Sampai dengan nomor 5 diberikan silang ataupun centang. Tentunya dengan memperhatikan narasinya. Makan harus dengan duduk, tidak boleh berdiri. Berarti yang benar dicentang. Oke anak-anak, seperti itu untuk kegiatan 4. Kemudian kita lanjutkan kepada kegiatan penilaian. Dalam hadis Nabi, kebersihan sebagian dari iman. Dipilih, kita harus menjaga kebersihan di semua tempat. Tidak hanya di rumah, tidak ada di sekolah, tapi semuanya. Lingkungan yang kotor akan menyebabkan penyakit. Kebersihan badan adalah tanggung jawab dari semua, masing-masing diri. Menggosok gigi dilakukan tentunya dengan siwak. Kuku yang panjang dapat menjadi sumber penyakit tentunya. Nah, kebersihan diri tentu sudah banyak hal kita ketahui. Apalagi membersihkan tempat. Manakah yang digunakan untuk membersihkan badan? Kebersihan diri tentu sudah dapat diperhatikan, memakai yang mana saja. Nah, menjaga kebersihan itu nantinya akan membuat kita sehat. Perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana membersihkan lingkungan? Dengan membersihkan halaman rumah, halaman sekolah. Selain itu, tentunya menjaga kebersihan diri.
perilaku yang menjaga kebersihan lingkungan juga kita lakukan. Nia pulang sekolah. Ketika pulang sekolah tentu merasa lelah. Walaupun kamar berantakan, sebaiknya tetap dirapikan. Merapikannya harus juga sendiri. Jangan meminta atau jangan kemudian malah pindah. Harus dirapikan dulu sendiri. Selanjutnya, setelah bangun tidur, sebaiknya membersihkan tempat tidur. Hendak melaksanakan sholat zuhur, ketika sudah zuhur tiba, sebaiknya mengenakan pakaian yang bersih tentunya. Tidak harus baru. Kebersihan halaman, kalau sudah bersih diri, kebersihan lingkungan dengan halaman, salah menjaganya dengan menyediakan sapu mencabut rumput tentunya. Rumput semakin panjang, tentu tanaman yang lain akan kalah dengan rumput. Perilaku menjaga kebersihan sekolah itu kita lakukan dengan merapikan ruang. Jadi kita peduli pada ruang kelas, tidak hanya sampah yang kemudian dimasukkan lagi. Nah, ketika di luar lingkungan, tanaman-tanaman juga harus kita pedulikan. Perilaku contoh peduli lingkungan, karena itu merupakan peduli lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh di sungai, tidak boleh di jalan. Kalau kelihatan membuang sampah sembarangan, itu merupakan salah satu anak yang tidak peduli. Makan, nah ketika sampai di rumah, makan dan minum sebaiknya dilakukan dengan duduk, jangan sambil berjalan. Nabi Agung kita ketika menasihati seorang anak, ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik, itu juga memperingatkan kita untuk makan dengan duduk. Sebelum makan juga kita harus membaca basmalah supaya mendapat berkah. Sebelum makan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Macam makan dan minuman, memilih makanan yang bergizi tentunya. Tidak hanya lezat, tidak hanya manis, tapi harus yang bergizi. Memiliki makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yuk kita lanjutkan menulis di lembar yang sudah tersedia. Kebersihan badan dijaga dengan mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari, ya. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pagi dan sore kita harus mandi, termasuk menjaga kebersihan, termasuk perintah Allah. Perintah Allah tadi an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Allah telah memberikan perintah kepada kita. Membersihkan rambut, memotong rambut, memberi sampo,
memotong rambut, mencukur rambut, membersihkan lantai rumah yang kotor. Kita harus membersihkan dengan menggunakan sapu atau pembersih lantai, pel. Itu bersihan tempat. Rajin menyapu ruangan, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang nomor 6, lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit tentunya. Kalau lingkungan tidak dibersihkan akan menimbulkan sarang penyakit. Banyak penyakit yang dibawa oleh hama-hama, misalnya tikus, membawa hama pes, dan lain sebagainya. Bakteri itu dibawa oleh serangga dan hama yang lingkungan tidak bersih menyebabkan seorang menjadi sakit. Ada bakteri-bakteri jahat yang dibawa oleh lingkungan yang tidak bersih. Makan dan minum, jika sudah bersihkan semua, ketika kita makan dan minum, halalan thayyiban, artinya yang halal lagi baik. Halal itu yang dibolehkan untuk kita makan. Segala sesuatu itu, makanan itu, segala sesuatu itu halal. Hanya saja yang diharamkan oleh Allah sudah disebutkan. Halalan thayyiban tentu makanan yang bergizi juga, karena baik untuk badan. Kita sampai kepada nomor 9. Sebelum makan kita harus mencuci tangan tentunya, karena tangan digunakan untuk makan. Sunnah dari Rasul, makan dengan tangan, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Dan terakhir, berdoa dilakukan sebelum dan sesudah makan. Menulisnya dengan baik dan benar. Anak-anak juga harus mandiri, bisa menulis sendiri. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada Romawi kedua. Selanjutnya dilanjutkan ketika PTM ataupun pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.